hari ini kita lihat tanggal 30 November itu biasanya diperingati Rasul Andreas. Kita tahu dia adalah salah satu dari Rasul Yesus Kristus, ya. Seperti apa kisah hidupnya, ya, apa yang dia kerjakan ketika dia menjadi rasul. Nah, kita perlu tahu, ya, mungkin kitab Injil atau kitab kisah para rasul tidak banyak mencatat, tetapi dari tradisi gereja atau tradisi lisan yang diceritakan dari generasi ke generasi, nah kita bisa menelusuri, ya, jejak atau apa namanya kisah hidup pelayanan pemberitaan Injil dari sang rasul ini. Ya, ini ikonnya Rasul Andreas. Di balik itu ada salib. Nah, ini ada maksudnya. Ya. Lalu ada kitab suci yang dia pegang, itu membuktikan dia adalah seorang pemberita Injil. Ya. Nah, kita lihat Rasul Andreas seringkali disebut sebagai rasul yang, kenapa? Karena dia adalah yang pertama kali mengikuti Kristus. Lalu dia kemudian membawa saudaranya, yaitu Rasul Petrus. Ya, jadi kedua bersaudara ini sebelum diubah dari Petrus, Simon, ya. Nah, jadi saudaranya Simon itu percaya kepada Kristus, lalu langsung, ya, segera mereka meninggalkan jalannya, pekerjaannya sebagai nelayan, lalu ikut Yesus. Kalau kita baca dalam kisah Rasul, dalam Yohanes 1, ya, ayat 35 sampai 42, di situ diceritakan. Rasul Andreas itu berasal dari Betsaida, kan, dan sejak masa mudanya dia sudah benar-benar mencari, ya, siapa Mesias itu. Artinya dia benar-benar bertobat dengan pengobatan dari Yohanes Pembaptis, sehingga dia jadi muridnya Yohanes Pembaptis, ya. Jadi Rasul Andreas ini salah satu yang memang mempelajari kitab suci Perjanjian Lama dengan baik, mencari, menelusuri siapa Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Lalu Yohanes Pembaptis datang, ya kan, mempersiapkan jalan untuk Kristus, mempertobatkan banyak orang. Nah, termasuk salah satunya adalah Rasul Andreas ini. Nah, melalui Yohanes Pembaptis inilah Rasul Andreas itu tahu akhirnya ternyata yang datang itu adalah Mesias, yang datang itu adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Ya, sehingga memang ketika Yesus mengajak Andreas itu untuk ikut dia, langsung segera, karena memang Andreas ini sudah mengetahuinya. Ya, dia tidak menikah tapi dia bekerja, ya, bersama saudara laki-lakinya sebagai nelayan, yaitu Petrus tadi. Nah, ketika sang nabi, pelopor dan pembaptis Yohanes, ya, mulai berkhotbah tadi, Rasul Andreas itu menjadi murid dari dari Yohanes Pembaptis, ya. Nah, tetapi ketika gurunya Yohanes Pembaptis itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah, ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis, ya, sehingga dia sendiri mengutus dua muridnya ini kepada Yesus, ya, kepada Kristus. Siapa? Yaitu Andreas dan Rasul Yohanes atau Yohanes sang teolog. Setelah turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta atas para rasul, ya, Rasul Andreas pergi ke negeri-negeri timur, ya, untuk untuk berkhotbah, ya, pergi ke negeri-negeri timur, artinya di sebelah timur, ya, untuk memberitakan
firman Allah atau Injil. Lalu dia pergi melalui Asia Kecil, Trakia, Makedonia, dan akhirnya mencapai Sungai Danube. Ya. Kemudian pergi ke sepanjang pantai Laut Hitam melalui Crimea, wilayah Laut Hitam, dan sepanjang Sungai Dnieper. Ya, dia naik ke tempat di mana kota Kiev sekarang berdiri. Jadi dia memberitakan Injil itu sampai kota Kiev. Kota Kiev itu sekarang terletak di negara Ukraina, Eropa Timur. Nah, ibu kotanya itu Kiev. Sekarang itu menjadi pusat kekristenan di Eropa Timur. Dari Kiev, ya, kemudian ke Moskow, ke Rusia. Nah, itu buah pemberitaan Injil dari Rasul Andreas. Jadi Rasul Andreas boleh dikatakan itu adalah peletak pertama ya gereja di mana di Eropa Timur, di Kiev. Kemudian nanti juga sebelum di Kiev itu di Konstantinopel, ya, atau daerah Bizantium, daerah Turki sekarang. Oke. Nah, kita lihat dia berhenti semalam di perbukitan Kiev, bangun di pagi hari, dia berkata kepada murid-murid yang bersamanya, ya, lihat bukit-bukit ini. Di atas bukit-bukit ini akan memancar kemurahan hati Allah dan akan ada kota besar di sini. Dan Tuhan akan membangun banyak gerejanya. Jadi ini kayak ada semacam nubuat kepada Andreas. Maka dia kadang-kadang dia disebut kayak nabi gitu ya. Dia bisa menubuat bahwa di bukit inilah, di kota Kiev ini akan berdiri banyak gereja. Dan terbukti ya sekarang Ukraina itu negara Kristen itu, Ortodoks terutama ya. Kemudian Rusia, ya itu juga sampai wilayah Crimea ini kan daerah Rusia. Rasul itu naik ke atas bukit, ya, memberkati mereka dan membuat salib. Setelah berdoa, dia pergi lebih jauh di sepanjang Sungai Dnieper dan mencapai pemukiman Slavia. Nah, Slavia sekarang itu juga ada negara Slavia, itu juga daerah Kristen, tempat Novgorod didirikan. Ini nama kota ya. Dari sini Rasul Andreas kemudian berangkat melalui tanah Varangian menuju kota Roma untuk memberitakan Injil, dan kemudian dia kembali lagi ke Trakia, di mana di desa kecil Bizantium, ya, sampai di Bizantium. Bizantium itu dulu sebuah desa kecil, ya, sebelum nanti dipilih oleh Konstantinus untuk dijadikan ibu kota. Jadi Bizantium itu terkenal sebagai ibu kota Romawi Timur, ya, selain di kota Roma. Nah, sampai sekarang Bizantium itu menjadi pusat kekristenan ya. Nah, sekarang diubah menjadi Istanbul. Nah, di desa kecil Bizantium, kota Konstantinopel masa depan, ya, di sana dia mendirikan gereja Kristus. Kemudian, nah, seringkali nama Rasul Andreas ini selalu dihubungkan dengan gereja Konstantinopel, ya. Yang menjadi ibu dari gereja dari Rusia. Jadi kalau kita telusuri jejak atau perjalanan gereja Konstantinopel, gereja Rusia, ya, kita bisa telusuri itu sampai nanti Rasul Andreas. Ya, para bapak-bapak gereja atau patriark dari gereja Konstantinopel, gereja Rusia itu kalau ditelusuri itu sampai nanti Rasul Andreas yang mendirikan. Jadi Rasul Andreas itu begitu dihormati, dimuliakan ya oleh gereja-gereja di Konstantinopel dan Rusia. Dalam perjalanannya, Rasul yang dipanggil pertama menanggung banyak penderitaan, ya, dan siksaan dari para penyembah berhala. Mereka mengusir dia dari kota mereka dan memukuli, ya, Rasul ini. Di kota Sinope mereka melempari dia dengan batu, tetapi tetap tidak terluka. Murid Kristus yang gigi ini terus berkhotbah kepada orang-orang tentang juru selamat.
Melalui doa Rasul Andreas, Tuhan melakukan banyak mujizat. Melalui kerja keras Rasul Andreas yang kudus, gereja-gereja Kristen didirikan. Ya, di mana dia mentahbis banyak uskup dan klerus ya, para pengurus gereja. Kota terakhir yang dikunjungi Rasul Andreas adalah kota Patra, ya, di mana dia mati sebagai martir bagi Kristus di kota itu. Nah, Tuhan melakukan banyak mujizat melalui Rasul Andreas ya di Patra. Antara lain yang lemah dan sakit itu disembuhkan, yang buta menerima penglihatan mereka. Ya. Melalui doa Rasul Andreas, ada seorang warga termasyur ya yang bernama Sosios itu sembuh dari penyakit serius. Lalu ada lagi Maximila dan Stratokles, ya, istri dan gubernur dari Patra itu juga disembuhkan. Akhirnya mereka juga percaya ya kepada Kristus. Jadi istri gubernur dari kota itu yang bernama Maximila ini hanya jadi pengikut Kristus. Mujizat yang dilakukan oleh Rasul Andreas dan pemberitaan Injil yang berapi-api menerangi hampir semua warga kota Patra dengan iman yang benar. Akhirnya di situ banyak orang yang percaya kepada Kristus. Tapi ada yang tetap menolak Injil itu, ya, antara lain penyembah berhala tentunya ya. Lalu ada gubernur itu sendiri yang bernama Agiatos, ya, gubernur kota Patra yang bernama Agiatos ini justru nanti menyiksa Rasul Andreas. Nah, Rasul Andreas berulang kali berpaling kepadanya dengan perkataan Injil, bahkan mujizat, tapi tidak membuat Agiatos itu percaya ya. Rasul Andreas dengan kasih dan kerendahan hati memohon untuk jiwanya, berusaha menyatakan kepadanya misteri tentang hidup yang kekal lewat kuasa karya yang menakjubkan dari salib suci Tuhan. Tapi justru Agiatos marah, ya. Lalu dia memberi perintah untuk menyalibkan Rasul Andreas. Nah, Agiatos berpikir bahwa dengan membunuh Rasul Andreas maka dia bisa menang atas Injil, ya, atau dia bisa menghentikan pemberitaan Injil. Nah, tapi justru yang terjadi sebaliknya ya. Rasul Andreas menerima keputusan Agiatos dengan sukacita dan doa kepada Allah. Akhirnya dia rela menuju ke tempat eksekusi ya. Nah, untuk memperpanjang penderitaan orang suci ini, Agiatos memberi perintah agar tidak memaku tangan dan kaki Andreas ini, tetapi mengikatnya di kayu salib. Jadi benar-benar dibuat derita gitu ya, nggak dikasih makan, minum, tapi disalib gitu. Tapi nggak dipaku, ya, supaya dia nggak cepat mati gitu. Nah, selama 2 hari, justru Rasul itu mengajar warga yang berkumpul di seputar salib itu. Ya, banyak warga kota datang mendengarkan Injilnya, lalu mereka akhirnya justru percaya kepada Kristus, ya. Dan banyak warga yang mengasihani Rasul Andreas, ya, dan mencoba untuk menurunkan Rasul Andreas dari salib. Lalu ini membuat sang gubernur Agiatos panik gitu, ya. Untuk mencegah kerusuhan rakyat, akhirnya Agiatos memberi perintah untuk menghentikan eksekusi. Tetapi Rasul Andreas berdoa agar Allah menganugerahinya kematian di kayu salib. Ya, Andreas menolak. Tapi ketika para prajurit itu mencoba menurunkan Rasul Andreas, ya, mereka kehilangan kendali atas tangan mereka, jadi nggak bisa diturunin gitu, nggak bisa dilepas tali itu. Ya, jadi tetap disalib. Ya. Rasul yang disalibkan setelah memuliakan Allah lalu berdoa begini ya, Tuhan Yesus Kristus, terimalah rohku. Ya, mirip seperti kayak Yesus, ya, yang mati di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapaknya. Nah, mirip ya seperti Kristus. Lalu pada saat itu ada cahaya yang begitu terang ya, datang menyala-nyala menerangi salib Rasul Andreas. Kira-kira nggak salah dicatat ada 30 menit ya, terang itu terus bersinar gitu.
Nah, ketika cahaya itu memudar, Rasul Andreas menyerahkan jiwanya kepada Allah. Nah, kemudian Maximilla, ya, istri Agiatos, ya, gubernur Patras itu menurunkan jenazah Rasul Andreas dari salib dan menguburkannya dengan hormat. Jadi Rasul Andreas mati martir, ya, di atas kayu salib. Makanya ikonnya ada salibnya itu, lambang X gitu ya. Oke, maka disebut martir. Beberapa abad kemudian, di bawah Kaisar Konstantinus yang agung, peninggalan Rasul Andreas ini dipindahkan ke Konstantinopel sampai sekarang, ya, ditempatkan di gereja para rasul di samping reliknya Lukas dan juga Timotius, ya. Gereja memperingati Rasul Andreas tanggal 30 November. Jadi ini yang diceritakan ya dalam tradisi gereja, ya. Bahkan ada nyanyian hymn atau pujian ya untuk Andreas. Nah, seperti ini ya. Dia diajar oleh Yohanes Pembaptis, ya, sehingga dia menjadi benar-benar tahu siapa Mesias itu. Ya kan? Karena Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Oke? Jadi lewat compassion-nya Andreas, maka dia menyelamatkan banyak jiwa. Ya kan? Nah, dia yang pertama, Pak, menjadi rasul. Ya kan? Dia yang pertama yang diperangi pikirannya. Okay, by the perfect brilliance of his Godhead. Jadi Rasul Andreas ini yang rasul pertama yang meresponi panggilan Kristus itu, ya, sehingga dia bisa dikatakan sebagai herald and apostle of Christ, ya. Luar biasa ya. Jadi dari Andreas ini kita belajar bahwa ada satu pertanyaan ya bagi kita. Andreas ini seorang apa namanya? Nelayan, pelaut lah ya, nelayan. Tentu pekerjaan dia sehari-hari adalah menangkap ikan, ya kan? Dan ya karena dia memang tinggal di sekitar Danau Galilea, Bethsaida. Tetapi bisa menjadi rasul yang luar biasa, ya, dan dia bisa mengenal Yesus itu adalah Kristus. Ya, kalau kita baca kisah dalam Yohanes 1 tadi, ya, Andreas inilah yang pertama kali ya, Pak, mengenal Yesus itu adalah Mesias. Nah, ternyata di balik itu dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Ini ada satu perkataan yang menarik ya, tentang kok kita bisa mengenal Allah sih gitu, ya. Lalu kita bisa melayani dia, memberitakan Injil seperti Rasul Andreas, ya. Nah, kita mesti tahu bahwa Basil itu mengatakan kita tidak sebetulnya ya, dia mengatakan kita sebetulnya tidak bisa tahu tentang Allah yang benar gitu ya. Tetapi sebetulnya Allah lah yang menunjukkan kebaikannya, kasih setianya kepada Andreas, kepada kita. Oke, coba kita buka Galatia 4 ayat yang ke-9. Galatia 4 ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan kamu mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ya, jadi kamu
dikenal, atau lebih tepatnya itu kata Rasul Paulus, dikenal oleh Allah. Ya, jadi dari 12 rasul itu amazing sekali, Andreas dikenal oleh Allah. Oke. Ya. Jadi dia katakan, you have not come to know God through your righteousness. Tapi Allah, God, has come to know you through His kindness. Ya, jadi kita tidak mengenal Allah selain Allah sendiri yang berbaik hati, ya, mengenali kita. Dan dia katakan lagi dalam Filipi 3 ayat 12, ya, you have not embraced Christ through your virtue. Ya. Ya, kamu tidak bisa mengenal mengenal Kristus secara pribadi melalui kebaikanmu, tetapi Kristuslah yang memperkenalkan dirinya melalui kedatangannya. Ya, coba kita baca Filipi 3 ayat 12. Oke. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjanya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Jadi Rasul Andreas ini ditangkap oleh Kristus Yesus, dan itu amazing sekali. Ya, hidupnya berubah total, gitu. Kenapa? Dia ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, nah setelah itu Tuhan memberikan dia banyak anugerah, ya, dan akhirnya dia menggunakan anugerah itu apa? Mendirikan banyak gereja. Ya. Kenapa? Karena dia dikenal oleh Allah, ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 16, coba kita baca. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Oke, jadi kita mesti ngerti bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, ini ada satu perkataan yang menarik, ya, dari dari Tikhon. Bukan Tikhon, ya, Saint Theophan, ya. Saint Theophan the Reclus itu mengatakan gini, itu baca. Ya. Jadi kalau kita seperti Andreas ini, ya, dikenal, ditangkap oleh Kristus Yesus, lalu apa yang dilakukan Andreas? Meninggalkan jalannya, ya kan? Berarti meninggalkan apa? Pekerjaannya. Meninggalkan apa? Kehidupan lamanya. Ya, diubah menjadi penjala manusia. Nah, menjadi penjala manusia itu artinya apa? Dia mendapat satu pekerjaan yang baru. Bukan lagi sebagai penjala ikan, tapi penjala manusia. Berarti dengan identitas yang baru. Kenapa? Karena dia sudah ditangkap dan dikenal oleh Kristus. Ya, nah Tuhan mengatakan bahwa hidup ini itu bukan untuk sekarang, tetapi kita hidup sekarang dengan semua yang dilakukan oleh pekerjaan kita, itu sebetulnya adalah membangun
satu rumah yang kekal nanti. Jadi kita hidup di dunia ini, kenapa kita mati nggak membawa apapun? Karena apa yang kita lakukan di dunia ini itu dipersiapkan untuk yang akan datang. Makanya kamu mati nggak bawa apapun. Karena memang apa yang kamu kerjakan di dunia ini sekarang bukan untuk sekarang, tetapi untuk apa? Kekekalan, untuk kehidupan yang akan datang. Ya, jadi dia katakan bahwa a Christian should prepare future bliss, ya, for himself through all his labors in life. Nah, dia katakan he should build himself an internal hope. Ya, jadi kita memandang kehidupan sekarang itu apa? Kehidupan yang kita kerjakan itu untuk apa sih? Untuk membangun satu rumah kekekalan. Ya. Nah, misalnya apa yang dikerjakan oleh Andreas, semua jerih lelahnya ya, ketika dia sudah dikenal Allah, ditangkap oleh Kristus, dia mempergunakan anugerahnya menjadi penjala ikat. Tapi dari ceritanya, akhir ceritanya gimana? Kok dia mati tragis kan gitu kan? Benar kan? Dia mati disalib gitu. Ya, mati dalam kayak satu penghinaan gitu. Nah, tetapi kita melihatnya apa yang dilakukan Andreas itu apa? Memang dari pandangan dunia yang dilakukan itu merugikan justru. Ya kan? Ngapain melayani Kristus tapi kok menderita, dilempar batu tadi kan, ditolak, bahkan dibunuh, itu satu kerugian gitu. Ya, tapi kayak Rasul Paulus bilang, kalau aku sudah ditangkap oleh Kristus Yesus, maka dalam Filipi pasal 3 itu apa? Apa yang untung bagi dunia itu dianggap apa? Satu kerugian. Kenapa bisa begitu? Kalau dia mengejar apa yang untung bagi dunia, itu hanya untuk dinikmati sekarang. Untuk kekekalan, mau. Ya, jadi kalau kita, misalnya ya, kita mengejar apa yang di dunia ini misalnya banyak nih, banyak, nggak terhingga. Tapi dalam kekekalan itu apa? Mau. Oke. Ya. Nah, misalnya kalau di dunia kita nggak mengejar ini, yang kita tanam itu adalah grace, karena ditangkap oleh Kristus, maka nilainya di sini apa? Nilainya di sini apa? Unlimited. Nah, ini paradoks ya. Nah, ini adalah Andreas. Dia meninggalkan penjala ikan. Dia nggak cari ini. Tapi yang dia lakukan ini. Cultivate the grace. Oke? Ya hasilnya memang dia menderita dan sebagainya. Jadi apa yang dunia anggap itu rugi, justru di kekekalan gimana? Untung. Maka Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena dia nanti membangun, mendapat apa? Rumah yang kekal. Nah, makanya ini bagus banget dari Tiohan ya. Kita harus membangun hidup kita sebuah eternal home. Nah, ini eternal home-nya. Eternal home ada harganya nggak? Bisa dibeli dengan uang? Nggak bisa. Nilainya adalah ini. Misalnya kalau ada rumus matematika ya, nilainya unlimited. Nah, ini kapan kita bisa dapat ini? Waktu di bumi
di dunia. Tapi waktu di dunia kita bukan mencari apa yang orang dunia cari. Ngerti? Karena kalau kita mencari apa yang orang dunia cari, kita dapatnya apa? Nol. Di sini nol. Tapi kita mencari, waktu kita di dunia, kita mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam kekekalan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kekekalan? Bagi kamu, bagi Andreas jelas menjadi penjala manusia. Maka dia menjadi rasul, dia menjadi pemberita Injil, dia menjadi guru, dia menjadi nabi di mana-mana, mendirikan gereja ini, gereja itu dan sebagainya. Walaupun harus disiksa. Tapi apa yang dia kerjakan bagi dunia itu apa? Satu kerugian. Tapi bagi Allah, bagi kacamata iman kita, itu satu apa? Satu keuntungan. Kenapa kok untuk? Karena ini adalah satu kekekalan. Ya. Jadi misalnya kayak kamu nih ya, dengan kuliah keluar masuk, udah pasti kamu nggak dapat apa-apa. Makanya kamu tetap bodoh sampai sekarang. Ya kan? Udah bodoh, nggak mau dengar lagi, tambah bodoh. Nanti dalam kekekalan paling bodoh. Ya, yuk duduk depan sini. Kan saya sudah pernah bilang harus duduk depan. Ya kamu udah nih di sini. Udah berisik begini, kamu keluar masuk lagi. Yuk ngerti telunjuk ini. Nah, situ. That's the order. Taat. Ya. Kamu mau taat sama Allah. Allah itu bisa dilihat kan? Allah itu bisa dilihat kan? Enggak bisa kan? Tapi kamu mesti taat sama saya yang bisa dilihat. Ya, Allah yang nggak bisa dilihat aja kamu mau taat mana mungkin? Yang dilihat aja kamu nggak pernah mau taat. Tadi saya ngomong apa tentang ini? Ngerti nggak kamu? Nah, kamu ngerti nggak? Mari isi. Ngerti ya? Nah, jadi kata Saint Theophan, we should build ourselves an internal home. Gimana caranya? Nah, dia ngomong, a Christian should prepare future bliss for himself through all his labor in life. Jadi kalau kamu mau membangun satu kekekalan di sini, kamu harus apa? Di sini dikatakan apa? Labor. Tahu artinya labor? Bekerja mati-matian, kayak budak itu labor. Nggak ada yang namanya bersantai-santai untuk dunia. You have to labor. Ya. Nah kalau kita baca dalam Filipi pasal 3, di situ jelas contoh yang dikasih oleh Rasul Paulus. Nah ini yang dikerjakan oleh Rasul Andreas juga. Ya, jadi apa yang menguntungkan bagi dunia? Begitu di kekekalan nilainya apa? 0. Maka Rasul Paulus bilang, itu saya anggap satu kerugian. Makanya aku buang itu semua. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat ke depan. Kalau aku kejar itu, maka nanti di sini aku dapat 0. I got nothing. Oke? Aku nggak dapat apa-apa. Di sini, ya. Tapi kalau aku, nah, labors ini
bekerja keras mati-matian buat Allah, maka apa yang aku dapat? Eternal hope. Yang nilainya apa? Tidak terhingga. Ya. Kamu ya, kesempatan ada kuliah, belajar baik-baik. Oke? Ya, fokus pikiranmu. Karena kamu nggak ada kesempatan loh, kamu belum tentu kesempatan itu selalu datang. Kamu bisa belajar seperti ini. You see? Ya, apa yang saya ajarkan sama kalian, that's not for me, for you, and for your eternal. Jadi apa yang saya ajarkan itu bukan hanya untuk di sini loh. You see? Apa? Jadi kamu kalau hidup hanya mikirkan di dunia ini, yang penting nanti saya nikah, saya punya gereja, saya punya anak. Aduh, kalau cuma seperti itu, imanmu itu sangat dangkal. Jadi, ya. Jadi kalau kamu udah baca Saint, baca Andreas, baca Saint Theophan ini, but your life is like never change, nggak ada berubah. You are very poor, kamu sangat kasihan. Ya, kasihani dirimu sendiri. So, jadi kalau kamu belajar ini nggak sungguh-sungguh, ya saya kecewa, tapi ya your life hidupmu sendiri lah. So, I need you pay attention, fokus, perhatikan sungguh-sungguh. Karena yang saya ajarkan itu bukan hanya untuk sekedar duduk dapat nilai di sini. Nilai mah gampang. Tulis A itu 1 detik selesai A. Jadi, tapi nilainya adalah apa? Bagaimana kamu menggunakan hidupmu. Jadi kalau kamu baca Stein, baca seperti ini, ya, ikut kelas seperti ini, nah, get the doctrine, dapatkan doktrin itu supaya ini benar-benar mengubah hidup kita. Ya, so your life don't only fit this. Ya, nggak hanya untuk ini gitu loh maksudnya. Ya, justru kamu harus pakai ini, keluarkan itu semua untuk misi di sini. Jadi tabunganmu itu bukan di dunia, tabunganmu, saving kamu di mana? Another in the kingdom of God. Nah, ya. Jadi kalau kita bilang, aduh saya nggak punya saving, saya nggak punya tabungan, lalu kamu merasa jadi orang Kristen itu paling sial, namanya. Spiritual. Jadi kamu kayak nggak pernah belajar di sini. Ya, justru di sini apa? Rasul Andreas ini penjala ikan dia. Sekarang dia jadi apa? Penjala manusia. Bagi orang dunia, ini pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan. Ngapain? Udah korban diri, mungkin segala macam lah ya, mengalami penderitaan. Kalau kita pelayanan harus keluarin duit, harus menguras isi kantong. Justru ini yang dihabisin. Oke? Saving kamu, tabunganmu, uangmu, talentamu, apapun yang Tuhan kasih, di sini grace lah ya, anugerah yang Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan kasih, kosongkan itu. Sama kayak Andreas itu. Ngapain? Ini to build, membangun apa? Eternal hope. So, our savings is not in the earth, yeah, but in the eternity. You have to remember that.
Harus ingat itu. Ya, oke. Jadi paham? Ingat sampai kamu mati. Saya jadi orang Kristen, ya, bukan untuk mengejar apa yang di sini, tetapi di sini. Nah, untuk dapat yang ini, tergantung kamu hidup di sini. Kamu bersantai-santai atau bekerja keras, labors atau having fun gitu. Ya, gitu. Nah, kita tadi udah baca tentang Andreas. Dia mengosongkan semuanya ini. Lalu dapat apa dia? Ini. Oke. Nah, ini adalah cara berpikir kita, cara hidup kita. Ketika kita mempelajari misalnya orang kudus seperti ini. Atau apa yang diajarkan oleh kitab suci. Ya. Makanya di sini Saint Yovan mengatakan kita harus prepare the future list for ourselves. Kita sendiri yang harus menyiapkan apa? Masa depan kita. Karena hidup kita itu bukan di sini saja, tetapi di dalam kekekalan. Ya, gitu. Oke, ya, just spend your money, your time, your energy, your life for saving, or for building your eternal hope. Gitu. Ya. Jadi kalau kita dari sekarang nggak membangun rumah masa depan kita, kamu simpan saja itu, rumahmu akan terbangun nggak? Enggak. Sama seperti kita punya uang nih, kita nggak pernah mau bangun rumah kita, ya nggak akan pernah terbangun sekarang kan. Kalau kamu tidak labor seperti itu, ya kita nggak akan pernah membangun apa-apa di dalam kekekalan itu. Ya, nah maka seperti yang dikatakan oleh Yovan, ya, ada 3 kebajikan di sini: prayer, fasting, nah yang terakhir adalah almsgiving. Ya, nah ini dilakukan oleh Rasul Andreas, mengeluarkan semuanya, ya, walaupun yang dia dapat itu adalah salib, tapi namanya itu diperingati sampai sekarang. Kenapa gereja-gereja menceritakan ini dari generasi ke generasi? Ya, supaya apa? Kita jangan lupa nih, kita membangun hidup kita sekarang untuk yang akan datang. Ya. Nah, so what do you think? Kamu pikir ini apa? Ini ajaran kemarin sore atau ini just forget, hanya untuk dilupakan? Nah, untuk kamu apa? Menegur apa? That's the truth. Ini kebenaran. Apa yang saya ngomong itu kebenaran, and then you want to follow it. Kamu mau ikuti? Yes, yeah. It's very amazing. Ya, jadi kalau kamu baca Yovan ini baik-baik, oke, kita nggak akan pernah feel lost, dia bilang. Ya, jadi kalau kita berkorban untuk Tuhan, kita nggak akan pernah takut rugi. Ya, karena kalau kamu menghabiskan yang di sini, secara dunia itu rugi, jadi, tapi kamu sedang nabung di sini.
Ya, gitu. Nah, aplikasi praktisnya maybe ya. Kamu sedang nabung apa di dunia ini? Terhadap siapa? Ya, walaupun kamu lihat itu merugikan, tetapi kamu sedang saving in the eternity. Ya. Nah, baru-baru ini gereja Bala Keselamatan ya, di mana itu di Kabupaten Sigi ya, Sulawesi Tengah. Oke, nah itu ada satu rumah ibadah dibakar dan satu keluarga mungkin enggak berapa orang lah itu ya, yang ya mati-mati dipenggal, beneran dipenggal. Jadi kayak cerita Stein gitu. Ya. Nah lalu kita pikir apa untungnya ya dia mati seperti itu. Teroris ya Mujahidin Timur, MIT Mujahidin Indonesia Timur itu kelompok organisasi teroris. Dulu dari kelompok Santoso ya yang dilatih oleh satu jaringan teroris yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir. Ya, nah salah satu muridnya itu Santoso, lalu dia bergeliat di Sulawesi, Poso. Kelompoknya Santosonya sebetulnya sudah habis ya. Santoso sendiri sudah ditembak mati, gitu, sudah dibunuh oleh aparat. Tetapi masih ada sisa-sisanya. Nah ini sisa-sisanya ini kelompok saya lupa namanya mendirikan namanya MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Nah inilah yang kemarin mereka itu sebetulnya ya membunuh pokoknya yang nggak sepaham mereka itu kafir lah, termasuk apalagi yang Kristen. Nah Kristen inilah jadi sasarannya. Ya, jadi kalau nggak mau ikut paham dia atau melawan dia, udah siap-siap enggak. Ya kan? Nah, jadi kekerasan atas nama agama, misalnya happen to us, terjadi atas kita. What do you think? Kamu mau seperti Andreas, ya, atau kamu seperti dunia? Gitu. Oke, I think sampai di sini, ya. Semoga ini apa namanya memberkati kita, ya. Think about this concept, ya. The world and eternity. What you do in the world depends, ya, menentukan your eternity.